Tibet berada sangat tinggi di tempat yang sering dijuluki sebagai atap dunia, di mana salju menutupi permukaan tanah sepanjang tahun dan udara begitu tipis, sehingga bernapas saja bisa membuat Anda merasa kelelahan. Di wilayah ini pula, kotoran sapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjijikan. Sebaliknya, benda itu dipandang sebagai lambang kekayaan serta memiliki nilai penting untuk kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana semua orang dari berbagai usia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, saling menyapa dengan cara menjulurkan lidah mereka? Saat ini, rasa ingin tahu Anda pasti semakin besar. Dalam video podcast ini, kita akan menjelajahi dan mengupas tuntas semua detail unik tersebut. Seperti biasa, materi dalam video ini telah dikumpulkan dan dirujuk dari berbagai sumber terpercaya. Apabila terdapat informasi yang kurang tepat atau terlewat, silakan tulis komentar di bawah untuk membagikan masukan Anda kepada kami. Terima kasih banyak. Tinggal di daerah dengan suhu yang bisa anjlok hingga -4 atau bahkan -20, 2 derajat Fahrenheit, sungguh menantang. Ditambah pasokan air yang sangat tidak menentu. Mandi menjadi sebuah kemewahan yang mustahil dilakukan. Coba beritahu saya, kapan terakhir kali Anda mandi? Apakah pagi ini atau tadi malam? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Bagi sebagian besar penduduk Tibet, tidak mandi adalah bagian dari kehidupan yang biasa karena cuaca yang sangat dingin dan minimnya air mengalir. Mandi hanya dilakukan beberapa bulan sekali. Anda mungkin berpikir tubuh mereka akan berbau, tetapi bau badan jarang menjadi masalah di wilayah ini. Tanah ini membentang seluas 1,2 juta kilometer persegi, namun hanya dihuni oleh sekitar 3 juta jiwa. Angka ini berarti rata-rata hanya ada 3 individu miskin dalam setiap 1 kilometer persegi. Lalu bagaimana cara mereka membersihkan diri pada akhirnya? Sebagian penduduk lokal mencari sumber air panas alami dan menghabiskan sepanjang hari untuk berendam di sana. Penduduk lain menunggu cuaca sedikit lebih hangat untuk memanen es dari danau, yang kemudian direbus untuk sarana mandi. Saat bulan-bulan paling membekukan tiba, orang-orang yang taat beragama biasanya mencari perlindungan di dalam biara. Sementara itu, mereka yang memiliki cukup uang akan bermigrasi ke kota seperti Chengdu atau Lhasa untuk menikmati fasilitas pemanas modern. Kita bisa menyebut fenomena ini sebagai bentuk adaptasi murni. Kemampuan manusia untuk bertahan hidup secara kreatif di lingkungan yang sangat keras adalah tema utama yang menghubungkan setiap fakta menarik dalam video kita hari ini. Sebelumnya, saya sempat menyebutkan tentang dinding rumah yang dilapisi kotoran sapi, dan saya berjanji akan menjelaskannya. Inilah penjelasannya untuk Anda. Ketika para wisatawan berkunjung ke Tibet dan melihat bagian luar rumah dilapisi tumpukan kotoran sapi yang tebal, reaksi mereka hampir semuanya identik. Mereka merasa sangat bingung, mungkin ada juga sedikit rasa jijik. Namun, mereka sebenarnya melewatkan sebuah fakta yang sangat vital. Di wilayah pegunungan ini, kotoran sapi melambangkan sebuah kekayaan. Hal tersebut adalah bentuk harta benda yang nyata, dan dengan bangga dipamerkan pada dinding-dinding tempat tinggal mereka. Coba pandanglah dengan logika seperti ini. Anda tinggal di daerah teritorial di mana pepohonan tidak bisa tumbuh akibat kurangnya oksigen yang parah. Kayu bakar sama sekali tidak tersedia. Tambang batu bara juga tidak dapat ditemukan dimanapun. Musim dingin datang dengan sangat menyiksa dan tanpa ampun. Bagaimana Anda bisa menghasilkan panas? Apa yang akan Anda gunakan untuk memasak makanan? Bagaimana cara Anda menjaga rumah tetap hangat? Jawabannya adalah kotoran sapi. Bahan ini dikeringkan, dipadatkan, dan terbukti luar biasa efektif setelah benar-benar kering. Benda ini berfungsi sebagai bahan bakar yang sangat bersih. Penduduk setempat menegaskan bahwa membakar kotoran padat ini justru menghasilkan aroma manis yang mirip dengan wangi herbal kering. Mengapa bisa begitu? Yak di sini, bertahan hidup hanya dengan memakan rumput pegunungan yang murni dan meminum air mata air jernih, serta terkadang memakan cordyceps yang merupakan salah satu tanaman herbal paling berharga dan mahal di seluruh dunia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Anda mungkin mulai merasa sedikit penasaran untuk mengendosnya sendiri. Bukan. Tahan dulu tawa Anda, karena ada rumor yang menyebutkan bahwa kue kotoran panggang benar-benar dijual sebagai produk asli di India. Kami tidak bisa memastikan apakah produk semacam itu juga ada di Tibet. Namun jika suatu saat kami berkunjung ke sana, kami mungkin akan mencobanya dan memberikan ulasan jujur untuk Anda, untuk menyambung hidup.
Orang Tibet sangat bergantung pada peternakan hewan dan pengumpulan tanaman obat. Di antara semua hewan ternak, yak adalah yang paling mendominasi. Hewan ini memiliki bulu panjang lebat yang menjuntai hingga ke perut, serta paru-paru yang 3 kali lebih besar dari sapi biasa, sehingga memungkinkan mereka menahan cuaca dingin di dataran tinggi. Penduduk memanfaatkan seluruh bagian tubuh yak tanpa sisa. Daging dan susunya menjadi sumber nutrisi utama. Bulu mereka diubah menjadi mantel, karpet, hingga penutup rumah yang hangat. Bahkan kotoran keringnya menjadi bahan bakar musim dingin atau pelapis dinding yang sangat krusial. Mengingat besarnya manfaat tersebut, populasi yak telah membengkak hingga nyaris 9 juta ekor, angka yang 3 kali lipat dari jumlah penduduk manusia. Sayangnya, data ilmiah terbaru mengungkap bahwa pembakaran kotoran ini melepaskan lebih dari 1.000 ton karbon hitam setiap tahunnya. Partikel debu mikroskopis ini menjebak panas, sehingga mempercepat proses mencairnya salju lokal di seluruh kawasan Himalaya. Masalah ini meningkatkan suhu 3 hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata global. Sebuah kebiasaan bertahan hidup kini secara diam-diam justru memperparah perubahan iklim. Bisakah Anda membayangkan sebuah pernikahan dengan satu istri dan beberapa suami sekaligus? Di dataran tinggi Tibet, jauh di dalam lembah Sungai Kaligandaki. Hal ini adalah kenyataan sehari-hari. Disinilah bermukim suku Mustang, yang berjumlah sekitar 7.000 jiwa dan tersebar di area seluas 2.000 km persegi. Mereka menyebut wilayah mereka sebagai Tanah Lo. Suku ini masih mempertahankan sebuah adat istiadat yang hampir punah di dunia, yang dikenal sebagai poliandri. Seorang wanita lajang menikahi banyak pria sekaligus. Lebih spesifiknya, mereka menikahi para saudara kandung laki-laki dari satu keluarga yang sama. Simpan dulu penilaian Anda dan mari kita lihat logika praktisnya. Lahan yang bisa diolah sangatlah langka di sini dan dimiliki secara pribadi. Jika seorang ayah meninggal dan putra-putranya berpisah, tanah tersebut akan terus dibagi-bagi hingga ukurannya terlalu kecil untuk bisa memberi makan siapapun. Akan tetapi, jika kakak beradik menikahi perempuan yang sama dan berbagi satu rumah tangga, tanah tersebut akan tetap utuh. Keluarga itu pun tetap kuat dan garis keturunan mereka bisa terus berlanjut. Seiring meluasnya masyarakat modern dan daerah terpencil yang semakin mudah dijangkau, praktik ini mulai memudar. Meski begitu, tradisi ini belum sepenuhnya lenyap. Ironisnya, tradisi inilah yang sekarang menarik minat banyak akademisi dan pelancong untuk mengunjungi pemukiman Mustang setiap musim panas. Uang yang dihabiskan para pengunjung tersebut justru memberikan dukungan finansial krusial bagi komunitas yang sejak awal ingin dilestarikan oleh tradisi kuno ini. Setiap musim panas, suku ini berkumpul di Lomantang untuk merayakan Festival Kuda Yarlung yang menampilkan tarian tradisional, balap kuda, dan pakaian yang menakjubkan. Penduduk asli Mustang berpakaian sangat rumit, sama seperti kelompok masyarakat Tibet lainnya. Baik pria maupun wanita memanjangkan rambut mereka dan mengepangnya. Mereka berbicara menggunakan bahasa Loke kuno, yang menjadikan mereka salah satu budaya Tibet terakhir yang masih bertahan. Apabila diberi kesempatan untuk mengunjungi Tibet dan merasakan langsung kehidupan di komunitas Mustang, apakah Anda bersedia pergi? Jika iya, ketikkan angka 3 di bawah ini. Jika Anda mengira telah mengetahui semua tradisi pemakaman yang tidak biasa, seperti meletakkan jenazah di ruang terbuka di desa Trunyan, Bali, atau menggantung peti mati di tebing China, atau suku Toraja di Indonesia yang tetap hidup berdampingan bersama kerabat yang telah meninggal, maka pemakaman langit di Tibet akan benar-benar memberikan Anda sebuah kejutan budaya. Tibet berada di atas dataran tinggi berbatu yang sangat keras. Tanah di wilayah ini membeku padat hampir sepanjang tahun, sehingga proses mengubur jenazah di dalam tanah nyaris mustahil dilakukan. Persediaan kayu juga sangat terbatas, yang menyebabkan biaya kremasi menjadi terlampau mahal. Oleh karena itu, pemakaman langit bukanlah sebuah pilihan yang aneh. Itu adalah satu-satunya tindakan yang paling masuk akal. Prosesi perjalanan ini dimulai saat fajar menyingsing. Ketika matahari baru saja mengintip dari balik deretan pegunungan yang membeku, keluarga sang mendiang mulai berkumpul. Mereka tidak berjalan tepat di sebelah jenazah tersebut. Mereka menjaga jarak hormat sambil melantunkan ayat-ayat sutra dan memainkan musik kematian, menciptakan sebuah suasana yang terasa khidmat sekaligus sangat mistis. Jenazah tersebut kemudian dibawa ke lokasi khusus di atas gunung, di mana para ahli yang dikenal sebagai Rogyapa
Sang ahli pembuangan mayat mulai melaksanakan tugas mereka. Burung nasar pun turun mendekat. Dalam kepercayaan Buddha Tibet, ketika seseorang meninggal dunia, jiwanya telah meninggalkan raga untuk memulai siklus reinkarnasi yang baru. Tubuh manusia kini hanyalah sebuah cangkang atau wadah yang kosong. membiarkan burung nasar menyantap tubuh itu dianggap sebagai tindakan amal kebaikan tertinggi. Sebuah momen di mana sang mendiang memberikan balas budi terakhirnya kepada dunia yang hidup. Sesuatu yang terlihat mengerikan dari sudut pandang luar, justru menjadi salah satu tindakan paling indah dan tanpa pamrih dalam pandangan Buddha Tibet. Kesenjangan antara persepsi awam dan kenyataan inilah yang membuat Tibet tidak pernah berhenti memberikan daya tarik yang memikat. Menjulurkan lidah di sebagian besar belahan dunia. Tindakan ini dianggap sangat tidak sopan. Di beberapa tempat, ini bisa menjadi pertanda bahwa Anda ingin memulai sebuah perkelahian. Namun di Tibet, Tindakan tersebut merupakan salah satu sapaan paling hangat dan paling tulus yang bisa Anda tawarkan kepada orang lain. namun mengapa? Dari mana tradisi ini berasal? Asal-usulnya berkaitan erat dengan sebuah kisah dari abad ke-9. Masyarakat Tibet mewariskan cerita tentang seorang raja bernama Langjarma, sosok penguasa yang dengan kejam menindas umat Buddha, melakukan kekejaman yang mengerikan, dan konon memiliki lidah berwarna hitam pekat seperti tinta. Penduduk zaman itu hidup dalam ketakutan bahwa sang raja mungkin akan bereinkarnasi menjadi manusia normal dan berjalan di sekitar mereka tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, mereka mulai menjulurkan lidah setiap kali bertemu dengan orang asing. Lidah berwarna hitam berarti ada bahaya. Sedangkan lidah berwarna merah muda berarti aman. Ini adalah sebuah cara untuk membuktikan tanpa menggunakan kata-kata bahwa Anda bukanlah reinkarnasi dari kejahatan. Apa yang awalnya dimulai sebagai metode untuk menepis rasa takut, Perlahan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih indah. saat ini, menjulurkan lidah di Tibet berarti saya bukan orang jahat. Saya tidak membawa niat buruk. Saya datang dengan damai. Tidak perlu jabat tangan. Tentu ada sapaan yang rumit. Tidak ada aksi sandiwara. Hanya sebuah lidah yang dijulurkan dengan jujur. Menceritakan semua pesan yang perlu disampaikan. Ada sesuatu yang diam-diam sangat mendalam dari sebuah budaya yang berhasil menemukan cara untuk mengkomunikasikan niat baik tanpa satu kata pun. Pernahkah Anda memikirkan bahwa satu setel pakaian mampu mengungkapkan segalanya tentang seseorang? Kekayaan mereka, daerah asal mereka, status pernikahan mereka, Hingga keyakinan mereka. semuanya dikomunikasikan melalui kain dan warna. Bahkan sebelum satu kata pun terucap. Di Tibet, Pakaian bukanlah soal gaya busana yang modis. P&A adalah sebuah biografi. Pakaian yang paling ikonik adalah mantel cuba, Tebal. berukuran ekstra besar, dan ditenun dengan tangan dari wool Kulit domba. atau bulu binatang. Cuba dirancang khusus untuk bertahan dari dinginnya dataran tinggi Tibet yang menusuk tulang. Namun tidak semua cuba itu sama. Orang-orang yang tinggal lebih tinggi di pegunungan memakainya ekstra tebal dan dibundel berlapis-lapis. Sedangkan mereka yang berada di daratan lebih rendah memakai versi yang lebih ringan dan disesuaikan. Mantel ini secara harfiah berevolusi mengikuti iklim. Dari satu wilayah ke wilayah lain. Para wanita Tibet membawa hal ini lebih jauh lagi. Rok panjang berlapis-lapis. Lipatan yang rumit. Pola yang detail. Dan warna-warna yang begitu cerah hingga terlihat seperti lukisan di atas hamparan salju putih. Perhiasan perak. Koral. Dan virus mereka sama sekali bukan sekadar dekorasi. Setiap batu membawa makna spiritual. Banyak yang percaya bahwa virus mampu menolak roh jahat, membawa keberuntungan. Serta menunjukkan rasa hormat kepada para dewa. Pengkodean sosial ini juga berjalan jauh lebih dalam. Seorang wanita yang memakai sabuk bergaris hampir bisa dipastikan sudah menikah. Gaya topi bisa mengungkap status sosial. Cara potongan pada bagian atas baju akan memberitahu Anda secara pasti dari wilayah Tibet mana orang tersebut berasal. Tibet sangat terkenal dengan teh mentega. Ini adalah minuman tradisional yang telah menopang generasi demi generasi masyarakat Tibet untuk melewati musim dingin yang brutal, serta memberikan kehangatan, kalori. Dan nutrisi hanya dalam satu cangkir. Minuman ini memiliki peran sentral dalam kehidupan orang Tibet, layaknya kopi bagi warga Italia atau teh bagi penduduk Inggris. Akan tetapi, Tibet tidak bisa menumbuhkan sehelai daun teh pun. Iklim di sana terlalu ekstrim. Ketinggiannya terlampau tinggi.
Kondisi lingkungan yang dibutuhkan tanaman teh sama sekali tidak eksis di dataran tinggi Tibet ini. Lalu bagaimana teh mentega bisa menjadi urat nadi kebudayaan Tibet? Hal ini terwujud melalui salah satu rute perdagangan paling luar biasa dalam sejarah manusia. Para pedagang kuda yang terampil akan melakukan perjalanan sekitar 2.500 mil untuk menukarkan kuda Tibet yang gagah dengan teh dari India. Rute yang dilewati sangatlah brutal. Berkelok-kelok melintasi beberapa medan pegunungan paling mematikan di bumi. Jalur ini kemudian dikenal sebagai Jalan Kuda Teh. Dan dianggap sejajar dengan jalur sutra yang legendaris dalam hal nilai sejarah dan budaya. Sebuah peradaban begitu mengabdi pada suatu minuman, hingga mereka membangun rute dagang sepanjang 2.500 mil hanya untuk memperolehnya. Itu adalah sebuah bentuk pengabdian. Makanan di dataran tinggi Tibet ini sama uniknya dengan semua hal lain yang ada di negeri ini. Dan secara keseluruhan dibentuk oleh keadaan lingkungan. Karena medan yang berbukit-bukit, padi tidak bisa tumbuh di sini. Sebagai gantinya, penduduk Tibet membudidayakan gandum dan jelai, di mana kedua biji-bijian inilah yang membentuk fondasi bagi seluruh tradisi kuliner mereka. Ditambah lagi dengan gaya hidup nomaden dan udara yang sangat dingin. Anda akan mendapatkan sebuah masakan yang luar biasa tinggi kalori dan energi. Karena bertahan hidup di sini memang menuntut asupan tersebut. Hidangan khas mereka tidak sama dengan apapun yang akan Anda temukan di tempat lain. Ada daging yak kering yang diawetkan dan disimpan untuk musim dingin yang panjang. Champa, yaitu tepung jelai panggang yang dapat dimakan mentah, dicampur dengan teh mentega, atau dibentuk menjadi bola-bola kecil untuk bepergian. Sukpa, sebuah sup mie kental yang akan menghangatkan Anda dari dalam keluar. Dan cang, yakni bir jelai tradisional yang telah diseduh oleh penduduk setempat selama berabad-abad. Namun bahan paling istimewa dalam masakan Tibet bukanlah sebuah hidangan biasa. Ia adalah teratai salju, sebuah ramuan herbal langka yang hanya tumbuh di pegunungan bersalju. Menyerupai kembang kol dengan daun luar berwarna hijau tua yang memudar ke arah tengah. Karena ia tumbuh di kondisi yang begitu ekstrem dan jarang muncul dalam kelompok yang lebat. Teratai salju dianggap sebagai salah satu tanaman obat yang paling berharga di dunia. Sebanding nilainya dengan ginseng berusia ribuan tahun, atau jamur lingzi. Bahkan dalam hitungan tertentu nilainya bisa jauh lebih mahal. Banyak orang beranggapan bahwa Tibet adalah tujuan wisata yang hanya bisa dikunjungi pada saat cuaca sedang sempurna. Anggapan tersebut sungguh keliru. Dan hal itu membuat banyak pelancong melewatkan pengalaman paling istimewa di bumi. Faktanya, setiap musim di Tibet menawarkan pesona yang sangat berbeda. Dan masing-masing sangat pantas untuk Anda rasakan sendiri. Musim semi dan musim gugur. Tepatnya sekitar bulan April hingga Mei dan September hingga Oktober. Dianggap sebagai waktu yang paling ideal pada masa ini. Cuaca sangat bersahabat. Langit tampak begitu cerah. Dan pemandangan pegunungan terlihat paling memukau. Jika melihat Gunung Everest secara langsung adalah impian Anda, maka inilah bulan yang tepat. Musim dingin di Tibet seringkali diremehkan. Memang benar cuacanya dingin. Namun biaya penginapan dan tiket pesawat turun sangat drastis. Suhu pada siang hari bertahan di sekitar 10 derajat Celcius. Dan kerumunan turis menghilang sepenuhnya. Anda bisa menikmati Tibet layaknya milik pribadi. Hal itu merupakan pengalaman langka yang luar biasa. Musim panas juga membawa keajaibannya sendiri. Curah hujan mungkin membuat pemandangan gunung sulit diprediksi, dan awan sering menutupi puncak. Namun pada musim inilah budaya Tibet benar-benar hidup. Festival Shoton meramaikan suasana dengan pertunjukan opera Tibet yang menawan. Festival balap kuda diadakan di padang rumput yang luas. Tarian tradisional, perayaan gembira. Dan ritual kuno ditampilkan penuh warna di dataran tinggi ini. Jika Anda ingin memahami Tibet secara pemikiran, datanglah saat musim semi atau gugur. Jika Anda ingin meresapi Tibet di dalam hati, datanglah saat musim panas. Dan jika Anda menginginkan ketenangan sendiri, datanglah saat musim dingin. Tidak ada pilihan waktu yang salah. Pertanyaannya adalah pengalaman seperti apa yang siap Anda nikmati? Ketika banyak orang membayangkan negeri Tibet, gambaran yang muncul di pikiran adalah ini. Bendera berwarna cerah. Biru, putih, merah, hijau, dan kuning. Berkibar kencang di bawah langit biru yang pekat. Benda tersebut adalah bendera doa Lungta. Bendera ini jauh lebih bermakna daripada sekadar hiasan.
Setiap kain dipenuhi dengan mantra dan doa. Tepat di tengah setiap bendera Lungta, terdapat kuda angin, simbol kuat yang mewakili 3 permata Buddha. Di keempat sudut, bendera bersemayam 4 hewan suci. Garuda, burung mitologi yang melambangkan kebijaksanaan. naga yang mewakili kekuatan, harimau yang melambangkan kepercayaan diri, serta singa salju yang mewakili keberanian tanpa rasa takut. Keyakinan di baliknya sangat sederhana dan indah. Saat angin berhembus melewati kain-kain tersebut, angin akan membawa doa-doa itu ke dunia luar, menyebarkan berkah kepada setiap makhluk hidup yang tersentuh olehnya. Bendera ini tidak berdoa untuk satu orang saja. Mereka berdoa untuk semua orang. Hari di mana Anda memasang bendera ini sangatlah penting. Jika dipasang pada hari yang tepat, doa tersebut membawa keberuntungan dan berkah. Jika dipasang pada hari yang salah, mereka justru membawa rintangan. Dan semakin lama terpasang, rintangan itu makin membesar. Ya, Anda berkunjung ke Tibet dan melihat bendera doa jatuh ke tanah. Jangan pernah melangkahinya. Jangan abaikan benda itu. Pungutlah kembali. Gantungkan di tempat yang lebih tinggi. Atau serahkan kepada penduduk lokal. Tindakan kecil yang penuh hormat itu akan sangat berarti bagi masyarakat setempat. Ada satu kisah lagi yang jarang diketahui orang. Pada zaman kuno di Himalaya, bendera Lungta dianggap sangat berharga. Ketika seorang putra menikah dan pindah ke rumah keluarga sang istri, keluarganya akan memberikan bendera Lungta sebagai bagian dari mas kawin. Bukan emas ataupun tanah. Hanya selembar bendera. Sebab bagi orang Tib, berkah yang terbawa angin jauh melebihi nilai harta benda materi. Anda tidak akan bisa memahami Tibet tanpa memahami agama Buddha. Agama ini adalah pondasi utama dari kehidupan masyarakat Tibet. Ajaran ini membentuk cara mereka saling menyapa, memakamkan orang yang tiada, berpakaian, berdagang, memandang waktu, dan cara mereka memahami kehidupan itu sendiri. Lebih dari 90% warga Tibet menganut agama Buddha Tibet. Pada masa kejayaannya, wilayah ini memiliki lebih dari 7.000 biara. Bahkan hingga kini, setelah melewati banyak pergolakan politik, lebih dari 1.000 biara masih aktif beroperasi. Biara-biara tersebut bukanlah sekadar tempat untuk beribadah. Mereka adalah sekolah, pusat komunitas masyarakat, rumah sakit, dan pusat arsip pengetahuan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Masuk ke dalam biara Tibet tidak seperti mengunjungi sebuah pameran museum. Anda seperti melangkah ke dalam sebuah institusi kehidupan bernapas yang telah berjalan lebih lama daripada usia banyak negara di dunia ini. Tempat-tempat yang wajib Anda kunjungi ini bagaikan daftar bangunan paling ajaib di bumi. Istana Potala, yang berdiri gagah setinggi 13 lantai di atas Lhasa, pernah menjadi rumah musim dingin bagi Dalai Lama dan tetap menjadi keajaiban arsitektur manusia. Lalu ada kuil Jokhang, yang diyakini sebagai tempat paling suci dalam agama Buddha Tibet. Biara Sera, tempat di mana para biksu selalu mengadakan debat filsafat yang sangat teatrikal setiap sore selama ratusan tahun. Dan juga biara Tasil Hunpo, yang menjadi tempat kedudukan Panchen Lama. Kemudian ada satu lokasi yang membuat setiap wisatawan terdiam takjub. Biara Rongbuk, yang berdiri di ketinggian 5.009 meter, adalah biara tertinggi di alam semesta. Tempat ini bersandar di kaki Gunung Everest. Bayangkan Anda sedang duduk bermeditasi, memandang keluar, dan melihat puncak gunung tertinggi di dunia mengisi bingkai jendela Anda. Itulah pemandangan harian para biksu di Rongbuk. Agama Buddha bukan sekadar memberi pengaruh pada budaya Tibet. Agama ini membangunnya perlahan-lahan, menyusun batu demi batu, dan merangkai doa demi doa. Selama lebih dari 1.000 tahun. Saat ini, Tibet bukanlah negara mandiri atau bagian dari Mongolia. Meski budaya mereka seringkali mengecoh pandangan luar. Sebaliknya, wilayah ini terbagi menjadi daerah otonom dan beberapa area di bawah kendali pemerintah Tiongkok. Sepanjang sejarah, status negara Tibet sering berubah. Kadang berdiri sebagai negara bebas dengan pemerintahan, uang, dan diplomasi sendiri. Di lain waktu, Tibet jatuh ke bawah kekuasaan dinasti Tiongkok dan Mongolia, baik melalui kerjasama maupun kekuatan senjata. Kondisi saat ini, yaitu dominasi Tiongkok, tidak tercipta lewat perundingan damai, melainkan lewat militer. Disusul oleh aturan puluhan tahun yang dinilai mengekang kebudayaan lokal. Namun, kepentingan Tibet melampaui urusan politik. Dikenal sebagai Kutub Ketiga. Kawasan ini memiliki simpanan air tawar terbesar setelah wilayah kutub.
Dari tanah ini mengalir sungai-sungai agung Asia, seperti Sungai Mekong, Yangtze, Kuning, Gangga, dan Indus. yang menghidupi miliaran nyawa lintas negara. Siapapun yang mengendalikan Tibet, dialah yang menguasai persediaan air Asia. Ini bukan sekadar majas, Ini adalah ilmu hidrologi. dan ini menjadi salah satu fakta geopolitik paling penting, namun paling jarang diangkat ke permukaan pada abad ini. Pernahkah Anda membayangkan gunung yang tak pernah didaki manusia? Itulah Kailash, puncak paling misterius dan tak tersentuh di bumi. Dari jauh, bentuknya menyerupai piramida sempurna. Seakan diukir oleh sesuatu di luar nalar alam. Puncaknya yang bersalju selalu tampak bercahaya. Bagi orang Tibet, Kailash adalah wilayah suci. Gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi, di mana batas antara fisik dan spiritual menipis. Banyak ekspedisi dengan alat canggih mencoba mendakinya. Semuanya gagal. Kegagalan ini bukan sekadar karena badai, tapi karena ada energi yang berbeda. Pendaki sering kehilangan tekad. Kompas yang mati tanpa sebab, hingga distorsi waktu dan ruang. Lalu ada misteri angkanya. Kailash menjulang setinggi 6.666 meter. Jaraknya 6.666 km dari Stonehenge, dan berjarak sama persis dari kutub utara. Jarak ke kutub selatan, 13.332 km, alias tepat 2 kali lipat. Mungkin ini sebuah kebetulan, namun polanya terus berlanjut. Pengukuran yang menghubungkan Kailash dengan situs kuno lain selalu sejalan dengan hitungan matematika. Pasti. Hal ini melahirkan teori bahwa gunung ini mungkin bukan alamiah. Melainkan struktur kuno, atau titik pusat energi bumi. Entah ini fakta atau rumor, tidak ada yang tahu. Yang pasti adalah bagi warga Tibet, Gunung ini suci. Tempat ini pantang untuk didaki atau dikuasai oleh siapapun, ini bukan sesuatu untuk dikalahkan. melainkan dihormati, Dan pandangan itu, yang memprioritaskan kehormatan di atas ego penaklukan. Mungkin adalah cara paling bijak bagi manusia untuk hidup berdampingan dengan alam raya. Lebih dari sekadar pegunungan luas, dataran tinggi Tibet sering dijuluki sebagai menara air benua Asia. Ini bukanlah kiasan, melainkan fakta yang nyata. Wilayah ini menyimpan cadangan air tawar terbesar di luar zona kutub dan mengairi 10 sistem sungai utama, termasuk Indus, Gangga, Kuning, Yangtze. dan Mekong. Sungai ini mengalir membelah benua Asia dan menopang lebih dari 2 miliar jiwa. Aliran Mekong sendiri membentang hampir sejauh 2.500 mil. Mengalir dari daratan Tibet melintasi 6 negara, Yaitu Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, serta Vietnam. hingga akhirnya mencapai laut. Dataran ini juga menjadi lokasi bagi 1.500 danau. Salah satunya adalah Danau Qinghai, danau air asin daratan terbesar di Tiongkok, yang luasnya mencapai 1.700 mil persegi di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Ada pula Danau Manasarovar, Danau air tawar tertinggi di dunia yang berada pada ketinggian 15.000 kaki, disuplai oleh es glasial. airnya begitu jernih sehingga dasar danau terlihat dari permukaan air. Menurut tradisi Tibet, mandi atau minum air dari danau ini akan menyucikan jiwa. Setiap tahunnya, jamaah dari penjuru dunia melakukan perjalanan jauh untuk berdoa, Melakukan meditasi, dan berendam di dalam air sucinya, di bawah bayang-bayang biara kuno. dan di balik danau-danau ini terdapat padang gletser. Gletser Vetchenko, yang terbesar di luar kutub, membentang sejauh 48 mil dengan ketebalan es menembus 3.000 kaki di area tertentu. Namun secara perlahan, gletser ini terus mencair selama 100 tahun terakhir. Tibet lebih dari sekadar pusaka budaya dunia, Tanah ini adalah urat nadi kehidupan bagi seluruh benua. dan tempat ini kini sedang mencair perlahan. Coba amati peta penerbangan global saat ini. Anda akan langsung melihat satu hal unik. Sebuah wilayah kosong yang sangat luas di atas dataran tinggi Tibet. Tidak ada jalur pesawat yang melintasinya. Hanya ada rute-rute kecil yang mengitari tepinya. Mengapa teknologi penerbangan modern menghindari wilayah ini? Ada 4 alasan utamanya. Pertama, tidak adanya bandara darurat. Dataran ini memiliki luas 2,5 juta kilometer persegi, tetapi hanya punya 15 bandara untuk pesawat komersial. Dan letaknya pun di pinggiran.
Di bagian tengah, nyaris tidak ada opsi pendaratan. Bandara yang tersedia berada di atas ketinggian 4.000 meter dengan medan yang kasar. membuat pendaratan menjadi sangat berbahaya. Kedua, Pasokan oksigen. sistem darurat di dalam kabin pesawat dirancang untuk menyuplai oksigen selama 10 hingga 20 menit. Waktu yang cukup untuk turun di bawah batas 10.000 kaki. Namun karena tanah Tibet berada di atas batas tersebut, pesawat tidak akan menemukan titik ketinggian yang aman saat kehilangan tekanan. Ketiga, Prosedur kegagalan mesin. saat pesawat hanya beroperasi dengan satu mesin, ia harus turun ke tingkat ketinggian aman. Di atas Tibet, Batas tersebut bisa jauh lebih rendah daripada gunung-gunungnya. yang berarti pesawat justru akan terbang menabrak tebing berbatu. Keempat, Guncangan udara yang tidak terlihat. Arus angin kencang sering menabrak Himalaya dan menciptakan turbulensi yang acak. Berbeda dari badai biasa. pusaran udara ini tidak bisa dideteksi lebih awal oleh radar. Ini dapat menimbulkan guncangan parah di lokasi yang tidak memungkinkan adanya pendaratan paksa. Jadi, Area kosong pada peta tersebut bukan terjadi tanpa alasan. Area hampa itu merupakan bukti nyata batas dari kemajuan teknologi kita saat ini. 15 fakta. Satu daratan. Dan kita baru saja menyentuh lapis permukaannya saja. Tibet merupakan tempat di mana kotoran sapi bagai mata uang. Lidah menjadi paspor kedamaian. Jenazah manusia diantar menuju langit. Gunung suci menolak untuk ditaklukkan. Air yang merawat 2 miliar jiwa berawal. Dan di mana udara terlalu tipis untuk ditembus mesin canggih buatan manusia. Inilah satu pertanyaan yang ingin saya titipkan untuk Anda. Di dunia yang melaju begitu cepat setiap tahunnya, yang memudarkan budaya lama, dan menggusur kebijaksanaan kuno dengan kepraktisan instan. Apa yang akan kita derita bila tempat seistimewa Tibet dipaksa sirna? Pengetahuan macam apa? Cara pandang apa? Dan sifat kemanusiaan seperti apa yang kelak akan ikut musnah? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar bawah. Saya selalu membaca setiap tulisan Anda. Apabila tayangan video ini berhasil memutar sudut pandang Anda tentang wilayah Tibet dibandingkan 15 menit sebelumnya, bagikan tayangan ini pada siapapun yang wajib mendengarnya. Karena sejumlah cerita terlalu berharga untuk dibiarkan terpendam sunyi di atap bumi. Serta jangan pernah lupa untuk klik berlangganan. Dan hidupkan lonceng pemberitahuan agar kita bisa bersua lagi pada karya tayangan kami selanjutnya. Terima kasih banyak karena telah hadir menemani kami pada hari ini. Saya sangat berharap Anda terhibur. Dukungan dari Anda sungguh berarti segalanya bagi saluran ini. Semoga nasib baik selalu mendampingi setiap langkah Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.